Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tolong mejanya ya dirapikan terlebih dahulu dan buku yang tidak digunakan tolong dimasukkan ke dalam tas. Saya absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Saya absen. Mulai nomor 1, Anissa Sekar Ayu. Hadir, Bu. Bella Septia. Hadir, Bu. Cynthia Budiarti. Hadir, Bu. Dina Firmanda. Hadir, Bu. Eli Puspita. Sakit, Bu. Sakit. Semoga dia cepat sembuh ya. Iya, Bu. Fani Risnawati. Hadir, Bu. Gisha Ayu Fernanda. Hadir, Bu. Nurul Aini. Hadir, Bu. Ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ayo kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi pada kali ini, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin? Saya, Bu. Apa? Pertemuan kemarin itu membahas adab kepada saudara dan teman. Ya, benar sekali. Bisa tolong berikan contoh apa adab kepada saudara dan teman? Ya, Bu. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, menjaga aib. Yang ketiga, tolong menolong. Ya, benar sekali. Adab kepada saudara dan teman. Yang pertama, kita itu harus saling menghargai dan menghormati sesama teman. Yang kedua, kita harus saling menjaga aib teman dan saudara. Jangan mengumbar aib teman dan saudara kepada orang lain. Yang ketiga, kita harus saling tolong menolong. Kita kemarin kan sudah mempelajari adab. Sebelum masuk ke materi, Ibu punya lagu. Bisa tolong berdiri? Bisa, Bu. Mari kita nyanyikan lagu bersama-sama ya. Iya. Bentar, ini Ibu. Play musiknya ya. Asyidik, nama aslinya Abdullah, lahir di kota Makkah. Ia sangatlah baik, ramah dan juga sangat lembut. Abu itu artinya bapak, Bakar itu artinya Allah. Ialah hakim pertama yang utama masuk Islam, Nabi yang setia. Asyidik, nama aslinya Abdullah, lahir di kota Makkah. Ia sangatlah baik, juga sangat lembut. Ia lelaki pertama yang utama masuk Islam, sahabat Nabi yang setia. Ya udah ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Ya, Bu. Kalian tahu kenapa Ibu ngajak kalian menyanyikan lagu ini? Nggak tahu, Bu. Ibu mengajak kalian menyanyikan lagu ini karena pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari 4 hal dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, biografi Abu Bakar. Yang kedua, Abu Bakar
Islam. Yang ketiga, keteladanan. Abu Bakar. Yang keempat, wafatnya Abu Bakar. Kita mulai dari yang pertama ya. Biografinya Abu Bakar As-Siddiq. Bentar. Apa itu, Bu? Bentar ya, nanti dijelaskan. Ini tanggal terlebih dahulu ya, biar mudah menjelaskannya. Kita mulai masuk ke materi yang pertama ya, biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir di kota Mekah dari seorang ayah bernama Utsman bin Abu Quhafah dan seorang ibu yang bernama Salamah yang bergelar Ummul Khair. Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan Bani Taim, subsuku dari bangsa Quraisy. Nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Namun setelah masuk Islam, namanya berganti menjadi Abdullah. Sedangkan nama Abu Bakar sendiri sejatinya diberikan oleh Rasul karena Abu Bakar adalah salah satu orang pertama yang masuk memeluk agama Islam. Abu Bakar lahir dari keluarga bangsawan dan sejak muda berprofesi sebagai pedagang yang terkenal kaya raya, tetapi memiliki sifat yang dermawan. Karena kedermawanannya, Abu Bakar diberi gelar Atik yang artinya orang paling dermawan. Hal ini dibuktikan beliau menginfakkan hartanya pada saat perang Tabuk. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena beliau senantiasa bersikap jujur dan benar. Yang kedua, karakteristiknya Abu Bakar ya. Abu Bakar itu seorang yang memiliki tubuh kurus, berkulit putih. Dalam suatu riwayat, Aisyah menerangkan karakter bapaknya. Beliau berkulit putih, kurus, tipis, kedua pelipisnya, kecil pinggangnya, wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, tidak bisa bersajak, dan mewarnai jenggotnya dengan memakai hinai maupun katam. Begitulah karakteristik Abu Bakar. Adapun akhlaknya, beliau memiliki sikap pemberani, jujur, kokoh dalam pendirian. Kemudian yang ketiga, peran Abu Bakar dalam Islam. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak sahabat.
menjadi tokoh-tokoh Islam. Yang diantaranya yang pertama Utsman bin Affan, yang kemudian menjadi khalifah ketiga dari umat Islam. Kemudian Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang. Kedekatan dan kesetiaannya pada Nabi Muhammad merupakan satu hal yang sangat melekat pada diri Abu Bakar, utamanya terlihat saat mendampingi Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau adalah khalifah pertama umat Islam. Abu Bakar termasuk khalifah pertama yang memimpin Islam selama 2 tahun, pada tahun 632 Masehi sampai tahun 634 Masehi. Dan ia juga salah satu dari 4 khalifah yang mendapat gelar Khalifatun Ar-Rasyidin, yang artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Masa kekuasaannya yang singkat dipusatkan pada pemadaman pemberontakan suku-suku Arab yang menolak tunduk pada Abu Bakar. Dalam banyak hal, Abu Bakar berusaha mengeluarkan kebijakan yang tidak berbeda dengan Nabi Muhammad, seperti penolakan untuk mencopot Khalid bin Walid dari kedudukannya sebagai panglima. Kemudian, proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengangkatannya itu berlangsung dramatis, anak-anak. Yang pertama itu melalui 2 cara ya. Yang pertama, pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu, kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul di Bani Saqifah. Di Saqifah Bani Sa'idah, maksudnya, maaf ya, sebelum salah. Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan antar kaum muslimin. Mereka mengajukan argumen, siapa yang cocok menggantikan Nabi menjadi khalifah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Hujurat, sebagai pengganti Nabi. Sedangkan kaum Muhajirin menghendaki pengganti Nabi harus berasal dari kaum Quraisy. Di tengah perdebatan tersebut, dengan lantangnya Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Kemudian diikuti Abu Ubaidah dan para kaum muslimin yang hadir di pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua, dibaiat Ammah terhadap Abu Bakar. Setelah Abu Bakar mendapat baiat dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, di hari berikutnya umat Islam pun melaksanakan baiat Ammah terhadap Abu Bakar. Dalam riwayat dari Ammah bin Malik, ia mengatakan bahwa saat itu Umar berdiri, sedang Abu Bakar duduk. Dia berpidato seraya menyebutkan keutamaan Abu Bakar yang telah menjadi orang terdekat dari Rasulullah, yang menemani beliau dalam gua, yang menggantikan beliau sebagai imam saat beliau sakit. Kemudian Umar pun meminta kaum muslimin untuk membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Saat itulah kaum muslimin membaiat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun ganti berpidato di hadapan seluruh kaum muslimin. Dan pada saat itu juga bersatulah seluruh kaum umat Islam dalam kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memperangi nabi palsu, orang-orang yang murtad dan tidak mengeluarkan zakat. Abu Bakar mengutus Usamah bin Zaid untuk memperangi orang yang tidak mau membayar zakat dan nabi palsu. Yang kedua, mempelopori kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar kesadaran Abu Bakar dalam melakukan kodifikasi Al-Quran bangkit ketika menyaksikan banyak penghafal Al-Quran pada zaman dahulu. Pada saat perang itu banyak yang gugur, makanya Abu Bakar mengutus untuk para sahabat mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Yang ketiga, meyakinkan suku-suku yang hidup di sekitar Madinah yang berbeda agama untuk tetap membayar jizyah atau
kepada mereka untuk menjalankan agamanya. Kemudian perkembangan Islam pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ya. Selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, masyarakat Arab di bawah Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang sosial, budaya, dan penegakan hukum. Selama kepemimpinan Abu Bakar berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam di Persia, sebagian Jazirah Arab, hingga menaklukkan sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Kemudian masuk ke yang ketiga ya, keteladanan Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awalun. Apa itu as-sabiqunal awalun? As-sabiqunal awalun adalah orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Yang kedua, Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang kaya raya dan memiliki sikap dermawan. Yang ketiga, disegani para sahabat karena sikapnya yang suka menolong dan menghargai perbedaan. Yang keempat, tidak pernah menyembah berhala. Walaupun sebelum dia masuk Islam ya, dia tidak pernah menyembah berhala. Dan dia itu tidak sombong. Yang kelima, memiliki keimanan yang kokoh dan kuat serta berjiwa besar. Yang keenam, membela agama Islam dengan sepenuh jiwa dan tenaga. Yang ketujuh, setia dan jujur. Abu Bakar selalu setia menemani Rasulullah dalam berbagai peristiwa, seperti contohnya peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar menemani Rasulullah melakukan hijrah. Kemudian, sikap positif yang dapat kita pelajari dari Abu Bakar. Yang pertama itu rendah hati dan tidak sombong. Kenapa kita harus senantiasa rendah hati dan tidak sombong? Karena sikap sombong itu merupakan sikap syaitan. Kalian tahu kan kenapa setan itu diusir dari surga? Setan itu diusir dari surga karena sikap sombongnya. Dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Padahal itu kan sudah perintah Allah, karena dia merasa bahwa dia itu lebih mulia dari Nabi Adam. Oleh karena itu dia diusir dari neraka karena sikap sombongnya itu. Yang kedua, jujur. Nah, kita itu harus senantiasa hidup jujur ya, baik itu dalam perkataan dan perbuatan ya. Ibu harap kalian dapat mengaplikasikan sikap jujur ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sederhana. Kita harus senantiasa bersikap sederhana, bersahaja, dan jangan berlebih-lebihan. Yang keempat, suka menolong. Kita sesama muslim, kita sesama manusia ya, harus juga saling menolong, jangan hanya muslim juga sih. Yang keempat, taat terhadap agama. Kita tuh harus taat kepada agama karena kita tuh harus menjalankan agama, wajib menjalankan perintah agama. Yang keenam, menghargai perbedaan ya. Kita juga harus saling menghargai perbedaan, maupun itu perbedaan ras, suku, bangsa, agama. Kita tuh juga harus saling menghargai. Kita harus menghargai semua perbedaan. Yang terakhir, wafatnya Abu Bakar. Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di kota Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah putrinya di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW. Itulah paparan materi dari Ibu. Apakah ada pertanyaan? Anak-anak? Tidak, Bu. Kalau begitu, Ibu punya sebuah video. Karena kita tidak mempunyai proyektor, Ibu akan mengirimkan video di grup kelas ya. Kalian bisa mengaksesnya ya. Iya, Bu. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian.
Silahkan ditonton terlebih dahulu ya videonya ya. Iya, Bu. Kemuliaan Abu Bakar Asyidi. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering. Sudah ya nonton videonya ya? Sudah selesai kan? Sudah, Bu. Kalau begitu Ibu akan mengajukan pertanyaan. Ayo, siap-siap ya. Iya, Bu. Bukunya ditutup terlebih dahulu. Tadi kan sudah Ibu terangkan, juga sudah menonton videonya. Ditutup bukunya ya. Pertanyaan pertama. Gelar sahabat Abu Bakar adalah As-Siddiq. As-Siddiq artinya adalah? Saya, Bu. Ya, silahkan Ani. Sangat membenarkan. Ya, gelar sahabat Abu Bakar adalah As-Siddiq. As-Siddiq artinya benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Dinamakan Abu Bakar karena ia termasuk apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Nisa. As-sabiqul awalun. Ya, benar sekali. Kamu tahu nggak apa arti as-sabiqul awalun? Apa itu, Bu? Artinya itu sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, benar sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Ayah Abu Bakar bernama siapa? Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Abu Quhafah. Ya, benar. Ayah Abu Bakar bernama Abu Quhafah. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Tunjuk tangan lo ya yang mau jawab ya. Ya, Bu. Abu Bakar adalah seorang hartawan yang memiliki sikap. Saya, Bu. Ya, silahkan Ani. Dermawan. Ya, benar sekali. Abu Bakar memiliki sikap dermawan. Sudah selesai ya pertanyaannya ya. Ya, Bu. Untuk memperdalam materi, Ibu punya tugas untuk dikerjakan di rumah. Bentar, Ibu ambil dulu ya. Ini tolong dibagikan ya ke temannya di belakang. Ya, Bu. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, kalian bisa tanya kepada orang tua kalian. Atau bisa kirim pesan kepada Ibu ya. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan mengenai tugasnya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan ya. Apabila ada kekurangan atau tutur kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Ibu akhiri ya. Akhirul salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.